Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Sedangkan Wakil Ketua Umum dijabat oleh Ratu Tisha dan Zainuddin Amali. Ini menarik karena PSSI kini diurus oleh dua menteri dari Presiden Joko Widodo. Apakah akan membawa perubahan yang lebih baik untuk persepak bolaan Indonesia atau justru sebaliknya ada yang melihat bahwa ada dugaan intervensi pemerintah terlalu dalam di organisasi ini. Gebrakan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Erick Thohir di awal masa kepemimpinannya sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Bang Firman Utina, mantan pemain sepak bola. Bang Firman, selamat malam. Malam. Halo, terima kasih sudah hadir dan juga ada Mas Kesit Handoyo, pengawas sepak bola. Mas Kesit, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Firman, salam olahraga. Salam olahraga, Malam, terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih atas waktu Anda Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Mas Kesit terlebih dulu. Mas Kesit, kalau melihat perjalanan sepanjang hari ini, malam hari ini masih ada pemilihan Exco yang juga sebenarnya posisinya cukup signifikan di tubuh organisasi. Anda melihat apakah ini berjalan smooth atau ada dugaan skenario-skenario tertentu, Mas Kesit? Ya, kalau kita lihat dari proses awal ya, setelah tadi Pak Erick Thohir mengalahkan Pak Lanyala Mataliti dan akhirnya Pak Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum baru dari PSSI. Kemudian tadi di pemilihan Wakil Ketua Umum ternyata ada ya sedikit persoalan barangkali ya, kalau mau disebut seperti itu, karena perolehan suara yang sebelumnya ditempati oleh Pak Zainuddin Amali, Menpora, kemudian Yunus Nusi, dan Ratu Tisha ternyata tiba-tiba harus diulang ya, dan setelah dilakukan penghitungan ulang akhirnya berubah komposisinya. Ratu Tisha kemudian memiliki suara terbanyak disusul Yunus Nusi, dan kemudian Menpora Zainuddin Amali justru berada di peringkat ketiga dengan 44 suara ya, dan kemudian yang berkembang adalah bahwa Yunus Nusi mundur dan posisi waketum kedua kemudian diisi oleh Pak Zainuddin Amali, ya, sehingga duet ternyata Ratu Tisha dengan Zainuddin Amali. Sementara di sektor atau di pemilihan komite eksekutif saat ini putaran kedua tampaknya masih berlangsung ya. Tapi yang pertama tadi sudah terpilih. Yang jelas bahwa kalau saya melihatnya kalau dari susunan yang ada, sepertinya memang ada paket-paket yang sepertinya sudah disiapkan begitu ya. Oke. Siapa saja nanti yang bakal masuk di jajaran eksekutif komite begitu. Oke, sepertinya memang sudah ada yang disiapkan gitu ya. Bang Firman, kalau Anda melihatnya gimana, Bang? Iya. Ya, terima kasih ya. Selamat malam semuanya, Mbak Putri dan Mas Sigit. Saya tadi mungkin tidak mengikuti ya, karena saya tadi berada lagi ngelatih anak-anak akademi. Intinya dari yang saya lihat perkembangan dari medsos saja bahwa terpilihnya Pak Erick Thohir serta ada wakil yang tadinya Pak Yunus Nusi dan akhirnya berpindah ke Pak Menpora. Saya hanya melihat positifnya aja ke depan untuk sepak bola Indonesia, bahwa yang bisa memajukan sepak bola dan bertanggung jawab sepak bola Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Dan saya rasa yang terpilihnya beberapa kandidat yang sekarang menjadi penanggung jawab di atas sana di PSSI, saya rasa harus bagaimana membentuk sepak bola ke depan ini kita berprestasi. Ya, jadi jangan kelihatan hanya pada saat pemilihan aja kita rame, sedangkan kita melihat prestasi kita sudah jauh ketinggalan sepak bola kita ke depannya. Jadi saya harap siapapun yang terpilih nantinya ingin memperbaiki rule dari pengembangan sepak bola yang ada di negara kita, karena kita udah sangat jauh ketinggalan ini, Mbak. Oke, Bang Firman, sebenarnya seperti apa sih? Apakah proses pemilihan yang seperti ini, kemudian drama di seputaran PSSI itu, apakah sangat mempengaruhi mentalitas para pemain kita? Atau para pemain kita sejauh ini mereka sudah fokus atau bagaimana sebenarnya? Ya, Bang Firman. Oh iya,
Kalau saya lihat sekarang untuk Liga 1 pemain-pemain sekarang lagi dalam keadaan kondusif. Yang tidak kondusif itu adalah pemain-pemain yang berada di Liga 2 dan Liga 3. Bahkan sepak bola putri sendiri. Ya kan? Begitu juga dengan pembinaan yang ada di Elite Pro Academy. Bahkan sekarang sudah dinanti-nanti yang mungkin saya tidak tahu akan akan berjalan apa tidak, yaitu Suratin. Ini udah jadi bagi saya, Suratin ini dia untuk di daerah-daerah udah jadi kearifan lokal, ya, untuk bagaimana dinanti-nanti oleh sepak bola dini ini untuk kedepannya. Nah, kita harus memperbaiki hal ini semua dari fondasinya dulu. Dari fondasinya, dari kita membuat satu wadah yang baik, ya kan, sehingga kita bisa menciptakan pemain-pemain juga yang baik nantinya. Kalau kita mengenyampingkan hal-hal yang bagaimana dalam pembinaan dan lain-lain, saya rasa kita tidak bisa ada sampai ke titik yang diinginkan oleh kita sendiri dan mungkin prestasi untuk tim nasional kita. Itu sangat sulit sih. Iya, iya betul. Mas Kesit, kalau misalnya sekarang kemudian ada juga yang mengatakan ada bagaimanapun posisi dua menteri di pengurusan PSSI, apakah ada ketakutan juga dari sebagian pihak, Mas Kesit, ada jangan sampai kemudian ada bentuk intervensi pemerintah, tapi melalui secara halus, ya. Jadi ada ketakutan seperti itu. Apakah Anda melihat itu bisa saja terjadi atau apa yang mesti segera dikomunikasikan kepada masyarakat supaya hal-hal seperti itu tidak timbul, terutama memastikan atau meyakinkan FIFA bahwa itu tidak terjadi? Iya. Iya, jadi dengan masuknya dua menteri di kabinet Presiden Jokowi, ya, ada Pak Erick Thohir, kemudian selaku Menteri BUMN, kemudian ada Pak Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya melihat di sini memang sebenarnya ada intervensi dalam tanda kutip yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, buat apa mereka sampai boleh ya diizinkan untuk ikut bersaing dalam konstelasi pemilihan Ketua Umum PSSI. Boleh jadi dengan adanya figur dua menteri ini, ya sedikit banyak memberikan pengaruh ya bagi para voters menurut saya. Dari sisi positifnya barangkali ya, dari sisi positifnya bahwa sosok-sosok yang muncul dari pemerintahan ini adalah orang-orang yang mungkin dianggap bisa untuk kemudian menjadi atau menjembatani apa yang diharapkan oleh dunia sepak bola Indonesia untuk bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Ya, ini mungkin sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya saya melihatnya apakah dengan nanti sudah masuknya Pak Erick Thohir, kemudian Pak Zainuddin Amali di kabinet PSSI, ya, dia bisa fokus atau tidak? Yang saya khawatirkan kalau misalnya masih ada rangkap jabatan, ini akan sangat mengganggu menurut saya. Karena apa? Situasi dan problematika sepak bola Indonesia itu sudah sedemikian amburadul, ya. Jadi pejabat-pejabat yang nanti akan duduk di PSSI. Begitu Mbak Putri. Oke, mengutip yang Anda sampaikan, saya ke Bang Firman sekarang. Bang Firman, situasinya amburadul, tapi kalau sekarang apa yang harus paling cepat dibenahi, Bang Firman? Ya, terutama saya katakan harus lihat dulu kalender FIFA, ya kan, kalender FIFA, kalender AFC. Habis itu kita membuat kompetisi kita. Ini kan kemarin sampai dengan bertimpa tindih plan dari kita karena situasi yang mungkin saya rasa tidak mengikuti rule dari FIFA dan kalender dari FIFA dan AFC itu sendiri. Akhirnya yang saya dengar sekarang dari segi tim-tim yang ada di Indonesia tidak mengirim pemain untuk ke tim nasional, ini sangat bahaya banget untuk sepak bola Indonesia karena yang kita tahu bahwa tim nasional itu adalah titel tertinggi bagi sepak bola. Nah, kalaupun pemain-pemain ingin bermain
sepak bola dan baik, mereka harus ada di level tertinggi yaitu tim nasional. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat banyak pemain-pemain yang tidak ikut bila mana persiapan tim dan lain-lain, itu juga karena melihat suasana yang memang kompetisi lagi berjalan dan padatnya kompetisi. Maka banyak tim-tim tidak mengirim pemain ke tim nasional yang akhirnya dampaknya tim nasional kita persiapannya juga sangat banyak yang terbengkalai menurut saya. Banyak yang terbengkalai. Dan kalau misalnya sekarang Presiden Jokowi sudah menyampaikan pesan bahwa tugas utama sekarang dari Ketua Umum PSSI adalah betul-betul bisa menyiapkan timnas paling tidak bisa bersaing dengan minimal dengan tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya mau dilihat ke sana, Bang Firman, mulainya harus dari mana nih? Ya, yang kalau saya lihat harus dari plan jangka panjang dulu yang dibuat oleh PSSI, apalagi sekarang sudah ada pemilihan ketua baru. Kita ingin dengar dari ketua baru, bahkan jajarannya ini membuat plan jangka panjang. Melihat jangka FIFA-nya apa saja kompetisi yang akan diikutkan. Terus kedua AFC. Nah setelah itu kompetisi kita. Setelah kompetisi kita buat lagi, ingat bahwa banyak sekali generasi-generasi pecinta sepak bola di usia dini ini sangat banyak. Sedangkan wadah yang dibuat, wadah profesional yang dibuat oleh PSSI itu sendiri sangat minim ya untuk sekarang ini. Maka akhirnya dalam komentar dari pelatih-pelatih yang ada di tim nasional, mereka tidak bisa melihat pemain-pemain. Dia bahkan menyeleksi pemain-pemain pun hanya di liga. Sedangkan tim nasional membutuhkan pemain-pemain yang kelahiran 20, itu lahir tahun 2004. Masih banyak pemain-pemain yang 2004 lain ini, karena tidak ada kompetisi, tidak ada wadahnya, mereka tidak terlihat. Yang akhirnya hanya satu pintu yang dilihat adalah pemain-pemain muda yang berada di Liga 1. Sedangkan pemain muda kelahiran 2004, 2003 yang bermain di Liga 1 itu hanya minim. Dan bahkan mereka pun ada di Liga 1 belum dapat jam terbang banyak. Nah ini kan harus kita membuat wadah yang untuk membantu program pelatih yang ada di tim nasional adalah membentuk di kelahirannya untuk mencapai ke tim nasional untuk U20 nanti ini kan. Betul. Nah itu yang saya rasa tidak berjalan. Akhirnya Coach Sintayong itu hanya melihat satu pintu aja, pemain yang ada bermain di Liga 1. Sedangkan pemain-pemain yang ada di Liga 1 itu hanya beberapa pemain yang ada di situ. Nah yang di usia bawah ini karena nggak ada kompetisi, yang usia kelahiran 2004, yang pas nanti mereka akan bermain di U20, ini tidak terlihat kualitas mereka karena tidak ada kompetisi yang dibuat di usia itu. Akhirnya kesulitan Coach Sintayong untuk mencari pemain-pemain. Oke. Mas Kesit, kalau misalnya dilihat sekarang bagaimanapun kan ini hari ini terpilih, pembenahan organisasi mau tidak mau harus sesegera mungkin dilakukan, karena jika itu tidak optimal, tentunya kemudian tidak bisa membuat roadmap gitu ya Mas Kesit kira-kira ya. Karena dan apakah betul yang tadi disampaikan Pak Erick Thohir bahwa niatnya ada, tapi action plan-nya tidak ada. Apakah memang seburuk itu kondisinya saat ini? Ya, betul. Jadi memang niat sih sudah ada ya. Saya pikir siapapun yang menjadi ketua umum ya, pasti memiliki niat yang bagus ya, program yang bagus. Apakah itu kompetisi, pembinaan, mungkin infrastruktur juga, kemudian juga tim nasional, pasti semuanya bagus. Tapi persoalan yang kemudian muncul adalah program-program tersebut tidak berjalan dengan baik ya. Banyak faktor, misalnya sumber daya manusianya memang tidak mumpuni untuk bisa menjalankan program-program tersebut ya. Jadi saya pikir kalau kemudian hanya di atas kertas ya, ini juga tidak akan memberikan sebuah perkembangan yang berarti pada nantinya gitu. Dengan adanya Pak Erick Thohir ya, tentunya dengan pengalaman yang beliau miliki, kita berharap bahwa apa yang dia tahu, pengalaman apa yang pernah dia rasakan. Saya ambil contoh misalnya pada saat
dia menjadi presiden Inter Milan lah ya di Italia. Apakah kemudian bisa ya diaplikasikan ke sepak bola Indonesia, walaupun iklimnya pasti berbeda, betul, ya pasti berbeda, karena persoalan sepak bola di Indonesia ini kan seperti tadi saya katakan sudah carut marut, sudah amburadul ya, berbeda dengan ketika dia berada di Eropa mengurusi Inter Milan gitu. Di sana sudah begitu lengkap ya, dan rule of the game-nya jalan. Nah, di Indonesia ini kan problematikanya begitu banyak gitu ya. Bukan hanya sekedar bagaimana tim nasional yang belum berprestasi, tapi kompetisi yang juga tidak berjalan dengan baik, pembinaan yang juga tidak berjalan dengan baik. Seperti tadi dikatakan Firman Utina, ya, untuk mencari pemain-pemain muda aja hanya terfokus di Liga 1. Padahal pemain-pemain muda di Liga 1 itu jam terbangnya, menit bermainnya masih sedikit, kira-kira begitu, Mbak Putri. Oke. Kalau begitu sekarang, tadi sudah ada dari pendapat dari Bang Firman Utina, kalau dari Anda yang harus paling secepatnya dilakukan oleh seorang Erick Thohir apa? Iya, menurut saya yang paling penting pada saat ini ya, dia harus berani mengatakan target berapa lama. Ya, karena kalau kita bicara PSSI, masyarakat tahunya bahwa kita ingin prestasi tim nasional Indonesia segera hadir. Ya, padahal ini nggak gampang gitu ya. Kita bersaing di Asia aja sudah, di Asia Tenggara saja sudah susah. Ketika kita berupaya untuk bisa menyamakan diri dengan Thailand, ternyata tiba-tiba Vietnam sudah maju begitu pesat ya. Ini maksud saya ketegasan dari Pak Erick Thohir, mana prioritas yang akan dia buat, ya, mana yang akan didahulukan. Apakah infrastruktur, pembinaan usia muda yang nantinya baru 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian kita bisa memetik hasil, atau mau crash program lagi dengan tim nasional supaya dalam waktu dekat sudah bisa berprestasi. Ya mungkin kalau timnas yang berprestasi cepat setidaknya persoalan-persoalan yang belum rapi, persoalan-persoalan yang ada di luar tim nasional itu bisa tertutupi. Tapi ini juga nggak bagus gitu ya. Jadi maksud saya harus ada ketegasan dari Pak Erick Thohir, mana yang akan didahulukan dan kapan kita bisa mencatat prestasi untuk tim nasionalnya. Itu menurut Anda bisa berjalan paralel atau tidak? Atau memang harus memilih satu hal yang menjadi target itu dulu dicapai? Ya, idealnya paralel ya. Idealnya semuanya saling bersinergi, tapi kan nggak gampang. Betul. Ya, mengurainya kan nggak gampang. Ya. Tim nasional butuh perhatian khusus. Kemudian kompetisi apalagi. Ya, betul. Ya, ini juga butuh perhatian. Jadi saya pikir memang harus ada skala prioritas. Mana dulu yang mau dibenahi? Kalau misalnya kompetisinya dulu yang mau dibenahi, oke, kita sepakat. Berarti kita jangan terlalu menuntut banyak akan hadirnya prestasi dari tim nasional. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Bang Firman Utina. Bang Firman, apa pesan Anda untuk Ketua Umum PSSI yang baru? Iya, untuk Pak Erick Thohir, selamat atas terpilihnya. Yang harus diingat adalah di mana-mana tim berprestasi melalui kompetisi yang baik, kompetisi yang sehat, yang berjalan, mau dari Liga 1-nya, Liga 2, Liga 3, bahkan di usia-usia dini pun. Dan ingat bahwa tidak cukup pemain-pemain kita kalau dia hanya bisa bermain di Liga Indonesia. Nah, dari mana plan kita akan membentuk? Dari usia berapa? Apakah usia yang dipegang oleh Mas Bima Sakti, usia 16, atau yang sekarang lagi dipersiapkan oleh Coach Sintayong di usia 20? Nah, dari situ kita melihat, kita mengambil berapa pemain yang harus kita titipkan di luar, dan dia berkompetisi, bermain, bukan hanya datang nonton kompetisi di sana. Ya, mereka harus dapat jam bermain di luar sana. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan nama besarnya Pak Erick yang sudah pernah pengalaman pegang Inter Milan, pasti banyak relasi-relasi atau teman-teman klub yang ada di Asia, bahkan Asia Tenggara, bahkan di Eropa sana. Kita butuh pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain muda kita berkiprah di luar. Dan mereka bermain bukan hanya jadi cadangan di sana, sehingga di saat tim nasional membutuhkan mereka dipanggil untuk mempersiapkan kompetisi apa. Setelah itu plan dari PSSI pelatih usia 16, usia 18, usia 20, bahkan senior, ini harus satu role model. Harus satu style of play-nya mereka udah harus satu semua.
Sehingga dari tingkatan-tingkatan U16 ke U18, U18 ke U20 bahkan sampai ke senior, mereka itu belajar bersama untuk peningkatan sepak bola secara tim bahkan individu. Terkadang kalau kita lihat sekarang Coach Sintayong sedang pegang U20, bahkan senior, U16 pelatih lain. Ini kan membawa style of play-nya masing-masing pelatih. Nah, dari U16 ini ya harus sama dengan yang U18 bahkan yang senior, sehingga target kita dari U16 persiapan pemain kita untuk masa depan tim nasional kita ini berlanjut sampai ke senior. Jadi jangan terlalu banyak merubah yang di atas sana, bahkan pemain yang pelatih tidak satu role model sampai di usia dini yang akhirnya begitu pemain naik satu tingkat ke U18 dia berada di titik yang berbeda lagi karena pelatihnya berbeda, gaya bermainnya berbeda. Nah ini yang membuat lama proses pemain-pemain kita. Kalau dapat pelatih dari Brasil ikut karakter Brasil, dari Indonesia ikut karakter Indonesia, bahkan dari negara lain. Ini yang saya rasa nggak nyambung. Nggak nyambung proses lainnya kita, pemain-pemain kita yang akhirnya prestasi kita itu banyak yang tersendat. Itu yang saya rasakan selama waktu masih jadi pesepak bola. Iya, jadi memang intinya kembali lagi ke roadmap dan juga action plan itu ya, harus jelas dan memang semuanya harus disiapkan oleh PSSI gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengikuti katakanlah gaya bermain yang berbeda-beda, aturan yang berbeda-beda. Justru semuanya harus ditentukan di sini sehingga siapapun pelatihnya itu tidak berubah dan tentunya keberlanjutan ya itu yang diharapkan kita bersama. Baik, Bang Firman Utina, terima kasih sekali malam hari ini sudah bergabung. Mas Kesit, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Perubahan-perubahan itu semoga kita bisa lihat secepatnya. Terima kasih, selamat malam. Iya. Selamat malam.